بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada hari ini, yaitu 10 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 28 Juni 2023. Atas karunia-Nya kita bersama dapat memenuhi lapangan Prosada ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha di tanah lapang, yaitu lapangan Persada ini. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan memberikan kita kesehatan, kemudahan dalam ibadah bagi seluruh jamaah ibadah salat Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Mentaya Hilir, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, dan juga kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jamaah
dan juga atas dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik dalam pelaku kegiatan sholat Id ini maupun kegiatan pengajian dan pembangunan di Masjid Al-Mujahidin Samuda. Berikutnya, alhamdulillah tahun ini pimpinan cabang Muhammadiyah terkhusus Masjid Al-Mujahidin mendapatkan amanah untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing, yang insyaallah pelaksanaannya amanah dan juga sahibul kurban dilaksanakan pada hari ini selepas sholat Id ini. Sama-sama kita doakan semoga saudara kita yang tahun ini berkesempatan melaksanakan ibadah kurban dapat diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum dapat melaksanakan, mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki oleh Allah sehingga dapat ikut bergabung ibadah kurban pada tahun yang akan datang. Sementara itu, berikut saudara-saudara sahibul kurban yang terbagi 4 kelompok. Kelompok pertama dari keluarga Bapak Syah Mubin almarhum bin Asri, dan juga kelompok kedua yang pertama Sufyan Nur bin Ahmad Sam'ani, dan yang kedua Nur Amelia bin Siawitung, dan yang ketiga Rajalian Syah bin Haji Ismail, dan yang keempat Haji Wiono bin Wito Wijoyo, dan yang kelima Haji Kardini bin Haji Jili, dan yang keenam Muhammad Abduh bin Munzelan, dan yang ketujuh Saryani binti Damui. Adapun sahibul kurban kelompok ketiga, yang pertama Haji Sugito bin Sinung, dan yang kedua Kasrianto bin Idris, yang ketiga Muhammad Aikal bin Haji Anang Syarwani, dan yang keempat Afif Amrullah bin Haji Amruji, dan yang kelima Raja Abdurrahman bin Haji Aulia Rahman, dan yang keenam Nurjenah binti Ahmad Arsyad, dan yang ketujuh Sayyidina Ali bin Haji Aulia Rahman. Adapun sahibul kurban kelompok keempat yaitu 1 ekor kambing berasal dari keluarga Eryani Ramadaniyah binti Umar. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh sahibul kurban untuk dapat hadir dan menyaksikan penyembelihan hewan kurban insyaallah setelah salat Id ini yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barangkali kami mengingatkan kepada kita sekali semua bahwa salat Id Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat, sedangkan rakaat pertama dianjurkan untuk membaca 7 takbir, dan pada rakaat kedua dianjurkan membaca 5 takbir, dan di antara takbir tersebut diselah-selahi disunahkan membacakan tasbih. Alhamdulillah, yang bertindak sebagai khatib atau imam pada hari ini adalah yang terhormat Ustaz Khairul Anam. Beliau adalah wakil pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotim. Selanjutnya, marilah kita berdiri menyusun shaf yang masih rapat dan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan dan luruskan.
yang di depannya masih ada saf yang kosong, harap diisi. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa indahu darus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidul anam. Wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah karena pada hari ini atas nikmat, rahmat dan mautnahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Selain itu pula dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu adalah orang-orang yang terputus. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian
marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, rendahkan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita merasa perkasa, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat atas segala-galanya. Kita memang sering mengumandangkan takbir, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru sering takabur. Di masjid kita kumandangkan takbir, di kantor, di pasar, di kebun kita justru melaksanakan nilai-nilai takabur yang bertentangan dengan takbir itu sendiri. Sepanjang hidup sudah sering kali kita menyatakan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah sudah sejauh mana kita menanam, memupuk dan memelihara nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa sering kita lihat di dalam masyarakat, Hari Raya Kurban diperingati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban disembelih, daging kurban dibagikan, takbir dan tahlil dikumandangkan. Namun sayangnya jiwa dan semangat berkorban justru semakin jauh dalam masyarakat kita. Seringkali kita baru sekedar melaksanakan kurban saja, akan tetapi belum lagi memetik hikmah yang ada di dalam ibadah itu. Maka wajar sering kita jumpai oknum-oknum pedagang yang selalu berkorban setiap tahun, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi keuntungan pribadinya. Ada oknum-oknum pejabat yang mereka selalu berkorban, akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat dan masyarakat banyak demi kepentingan pribadi dan golongannya saja. Artinya kita masih melakukan kurban secara zahir saja, sedangkan hakikat kurban yang sesungguhnya belum kita pahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kurban yang dirayakan hari ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, yaitu perintah untuk menyembelih anak tercinta. Bagi kita umat Islam, sikap hidup Ibrahim sewajarnya menjadi tauladan dalam menghadapi kehidupan masa kini yang penuh dengan tantangan ini. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu adalah contoh buat kamu. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim berpuluh tahun berdoa agar diberikan anak yang akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga Ibrahim selalu melantunkan kata-kata dalam doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 4. Doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah agar dia diberikan anak yang soleh, taat dan patuh, serta teman yang akan menghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Bagi Ibrahim, anak itu bukan sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan, bukan orang yang hanya mewarisi harta, namun yang terpenting anak harus mampu mewarisi iman dan agama. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang tua harus menyadari bahwa anak itu bukan sekedar orang yang akan mewarisi kemewahan harta saja, namun yang paling penting adalah anak itu mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Kita boleh bangga memiliki anak yang kaya, berilmu atau sarjana, namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih lanjut
adalah apakah anak-anak kita itu nanti paham akan agama. Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak itu masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus direnungkan dari lubuk hati yang terdalam. Kalau orang tua kita dahulu masih mampu menitipkan roh iman di dalam jiwa kita masing-masing, maka apakah kita mampu mewariskan roh iman itu ke dalam hati dan jiwa anak cucu kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, seorang anak yang sehat dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan turun setelah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penghibur lara, pelipur lara, penghibur hati, pengobat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak yang baru lahir itu diantarkan ke sebuah lembah yang sunyi, yang tak berpenghuni, di tengah padang pasir yang sepi, cikal bakal kota Mekah sekarang ini. Luluh lantak hati Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Tapi bagi seorang ayah, berpisah dari anak yang kedatangannya sudah berpuluh-puluh tahun diharapkan adalah satu penyiksaan. Namun Ibrahim adalah seorang rasul dan manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah akan dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih adakah orang yang seperti Ibrahim saat ini, yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh, sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya. Selanjutnya, cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ibrahim kembali mengunjunginya ke Mekah, saat itu didapatinya anak tersebut sudah menginjak remaja, kurang lebih berumur sekitar 12 sampai 13 tahun. Anak yang beranjak remaja itu jadi penenang jiwa, pelipur lara, teman untuk bercerita, berbagi suka duka. Tapi datanglah perintah yang lebih dahsyat lagi. Perintah yang disampaikan Allah melalui mimpi seorang nabi, di mana ada cobaan yang dahsyat dari perintah kepada Nabi Ibrahim itu, yang disuruh menyembelih anaknya tersebut, anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, Ibrahim merasa sangat sedih, sebab anak itu belahan jiwanya. Namun sebagai seorang hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwanya sendiri itu adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki anak itu untuk diambilnya, maka Ibrahim tidak akan ragu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi umatnya, dan pemimpin telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan itu adalah amanah, perjuangan, dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan saja, sehingga jika pada zaman Rasul dan pada zaman sahabat saling menolak untuk diberi jabatan, untuk diberi amanah mengemban jabatan, maka hari ini kita dengar dan kita lihat orang-orang justru bersaing, bertanding, berebut untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala cara, saling sikut dengan kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah diinjak, sahabat seiring ditendang.
Jika ini yang terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban. Sebab orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan kekuasaan saja akan membela para kroninya, meskipun kroninya itu salah, dan menegakkan hukum dengan tegas kepada orang-orang yang bukan kelompoknya. Ini yang sering disebut penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka lupa kalau perbuatan ini akan menghancurkan bangsa dan negara, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza sarqa fihim syarifu tarakuh